akan memperjuangkanmu. Yakin, kau tidak mau keluar dari selimutmu. Suara Radit mulai mengintimidasi di luar selimut Nada. Biarkan aku tidur malam ini. Jangan ganggu aku lagi. Sekarang kan sudah jam 1 malam. Sudah lewat dari tengah malam. Berarti perjanjian kita sudah selesai kan? Suara Nada membalas dari dalam selimut. Maafkan aku, tapi aku tidak mau bangun tidur mendapatimu di sebelahku. Dan saat kita sedang dalam posisi yang sangat dekat, kemudian pagi itu kau mengatakan semuanya telah berakhir, dan aku harus melupakanmu. Itu akan sangat menyakitkan untukku. Aku mohon, biarkan aku tidur seperti ini, supaya besok pagi aku bisa mendapati diriku sendiri bangun tidur dan hanya berpikir semua hari yang kita lewati adalah mimpi indah. Bunga tidurku dalam 3 hari ini. Jerit hati Nada yang tidak ingin bersentuhan dengan Radit pada malam ini, dengan tujuan untuk melindungi dirinya dari rasa sakit yang berlebih ketika besok pagi harus berpisah dengan Radit. Perjanjian kita belum selesai, jawab Radit yang sudah mendekap Nada walaupun Nada di dalam selimut. Lepaskan tanganmu dari selimut, pinta Nada lirih dari dalam selimut. Aku tidak mau melepaskanmu, jawab Radit lagi yang terdengar masih sangat jelas di telinga Nada. Lalu, kapan kau akan melepaskanku? Bukankah perjanjian kita sudah selesai? Kau bilang akan melepaskanku setelah 3 hari kan? Ada tangis di dalam selimut yang berusaha disembunyikan oleh Nada dengan bicara senormal mungkin. Keluarlah dari dalam sana. Ayo kita tidur. Aku tidak akan mengganggumu. Biarkan aku tidur seperti ini aja. Di luar dingin sekali. Jawab Nada mencoba memberikan alasan. Di luar dugaan Nada, Radit melepaskan tangannya dari selimut Nada. Tapi Radit tak pergi. Radit justru masuk ke dalam selimut dan mendekap erat tubuh Nada. Kenapa menangis di dalam sini? Ayo tidur. Aku janji tak akan lagi mengganggu hubunganmu dengan pacarmu. Sekarang jangan persulit dirimu sendiri dan menangis di dalam sini. Ayo tidur. Nada tak bicara apapun lagi. Justru dengan keberadaan Radit di dalam selimut, membuat Nada semakin terisak dalam dekapan Radit. Rasa nyaman yang diberikan oleh Radit membuat Nada akhirnya bisa menumpahkan semua perasaannya dalam tangisannya. Hingga akhirnya, Nada kelelahan dan kembali tertidur dalam dekapan Radit. Mereka tidak melakukan apapun di malam itu. Radit lebih memilih untuk membiarkan Nada tidur dalam dekapannya, ketimbang harus mengganggu malamnya itu. Maafkan aku membuatmu takut. Aku sama sekali tidak ada keinginan untuk membuatmu takut. Tapi aku hanya sekedar bercanda denganmu. Maafkan aku. Aku lupa kalau kita tidak boleh bercanda seperti itu karena aku akan meninggalkanmu hari ini. Apa aku menyakitimu? Ataukah justru kau senang karena akhirnya terbebas dariku? Radit akhirnya sadar bahwa perbuatannya cukup menyakitkan bagi Nada. Malam itu, Radit tak berani sama sekali memejamkan matanya. Yang diinginkannya hanyalah mendekap Nada dengan erat dan membiarkan Nada tidur di sisinya tanpa mengganggu Nada sedikit pun. Jangan tinggalkan aku, Tuan semena-mena. Jangan pergi tinggalkan aku. Aku ingin selamanya menjadi istrimu. Jadi, sekarang kau sudah mulai menyukaiku. Maafkan aku. Tidak mungkin untukku meninggalkan Viola. Aku masih punya waktu 9 bulan bersamamu kan? Walaupun kita tidak lagi bersama seperti 3 hari ini. Aku akan mencoba memohon kepada Viola dalam 9 bulan ini untuk mendapatkan izin darinya, menjadikanmu selamanya sebagai istriku. Bersabarlah. Isi hati Radit setelah mendengar apa yang sudah dikatakan oleh Nada dalam tidurnya. Hatinya cukup senang karena akhirnya Nada mengatakan sesuatu yang indah tentang dirinya saat Nada tertidur. Detik demi detik berlalu. Berganti menit demi menit berlalu. Dan jam demi jam berlalu. Rasa kantuk tak juga datang kepada Radit. Saat ini, Radit hanya terus menikmati racauan Nada dalam tidurnya. Kadang ada senyum, kadang Radit juga tertawa. Komentar kadang juga terlontar di dalam hati Radit karena tak tahan mendengar Nada. Dan kadang ada tangis juga di saat mendengar apa yang dikatakan Nada. Selamat pagi Nada, selamat pagi dunia. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Semangat Nada. Kamu sudah bangun. Nada otomatis mendongak dan menatap ke wajah Radit yang juga menatap ke wajahnya. Apa kau baru bangun juga?
Tanya Nada dengan ekspresi yang serba salah dan terlihat kikuk di mata Radit. Aku belum tidur sama sekali. Apa itu yang selalu kau katakan ketika bangun dari tidur? Itu bukan cuma sekali aku dengar. Kamu selalu mengulangi kata-kata yang sama setiap bangun tidur. Apa seperti itu caramu untuk menyemangati dirimu setiap pagi? Jadi selama ini kau cuma berpura-pura tidur. Aku bukan berpura-pura tidur, tapi suaramu selalu membangunkanku setiap pagi. Jangan berpikir aku tidur sepertimu ya. Bahkan kalau ada gempa bumi pun, kau tidak bangun. Radit mengacak-ngacak rambut Nada dan menunjukkan senyum yang sangat indah. Lalu merebahkan tubuh Nada di atas bantal karena dari tadi malam posisi tidur Nada adalah di tangan Radit. Cup. Bibir Radit pun mendarat di bibir Nada setelah merebahkan tubuh Nada. Itu ucapan selamat pagi dariku. Kemudian kalimat Radit dilontarkan setelah bibirnya menarik diri dari bibir Nada dan merebahkan dirinya di samping Nada. Apa yang sedang kamu pikirkan, Nada? Tanya Radit. Di saat Nada masih bengong karena kecupannya dan menatap ke arahnya. Radit bicara sambil menatap ke arah atap tenda dan tak menatap balik ke arah Nada. Kau sendiri, apa yang sedang kau pikirkan? Kenapa ingin tahu urusanku terus? Sedangkan aku tak boleh tahu urusanmu. Protes Nada kepada Radit yang kemudian memalingkan wajahnya, menatap langit-langit sama seperti Radit. Radit juga tak langsung menjawab pertanyaan Nada. Tangan kanan Radit memegang tangan kiri Nada, dan kemudian mengangkatnya, mengecup punggung tangan kiri Nada dengan bibirnya. Nada, apa kamu mencintaiku? Tanya Radit yang sudah menarik tangan Nada mendekat ke jantungnya, dan dua tangan Radit memegang tangan kiri Nada. Kenapa dia pagi-pagi bertanya seperti ini kepadaku? Apa ada yang salah dengan otaknya? Atau karena dia kurang tidur? Apa aku berkata sesuatu tadi malam saat aku tidur? Nada sedikit cemas. Apa kamu mendengar sesuatu saat aku sedang tidur? Bukan menjawab pertanyaan Radit, Nada yang khawatir dengan apa yang diucapkannya saat tidur, justru bertanya balik kepada Radit. Aku bertanya karena aku hanya ingin tahu apa perasaanmu kepadaku setelah kita bersama 3 hari ini. Radit tak mau memberitahu Nada tentang apa yang diucapkan Nada saat tidur. Radit justru memberikan alasan lain kenapa dirinya bertanya tentang perasaan Nada. Kenapa kau ingin tahu aku mencintaimu atau tidak? Nada sudah dalam posisi duduk dan menatap Radit yang masih dalam posisi tidur. Aku bertanya kepadamu, tapi justru diberikan pertanyaan balik. Apa kau tak ingin menjawab pertanyaanku? Akhirnya semua selesai. Kau ingin aku menjawab apa? Aku akan menjawab sesuai dengan keinginanmu. Yang penting sekarang, kau cepat bangunlah. Aku harus kuliah nanti jam 10 pagi. Hari Jumat kemarin kau sudah menggagalkan kuliahku dan sekarang aku harus kuliah jam 10. Apa kuliahmu lebih penting dariku? Radit duduk menyeimbangi Nada dan menatap ke mata Nada dengan tatapan kurang suka. Nada mengangguk. Apa yang aku dapat dari kuliahku akan aku gunakan untuk menyokongku dalam menjalankan sisa umurku. Sedangkan hubungan kita hanya sepenggal jalan sampai batas hari kemarin, dan aku hanya tinggal menunggu hasilnya. Kalau aku positif, berarti aku akan segera pergi dari keluargamu. Kurang dari 1 tahun lagi. Kalau hasilnya adalah negatif, kau harus mencobanya lagi padaku. Tapi aku ingin kau periksa dulu ke dokter, sebelum kita mencobanya lagi. Nada berusaha sekeras mungkin berbicara kepada Radit tanpa menggunakan emosi sama sekali. Berusaha terlihat profesional. Tentu saja, hati Radit merasakan sakit dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Nada. Tapi Radit tak mau memperpanjang rasa kesal dan sakit di dalam hatinya. Ayo bangun, kita akan ke Jakarta sekarang juga. Radit menyalakan handphonenya kemudian menelpon ajudannya untuk menyiapkan mobil. Sebelum akhirnya kembali berbicara kepada Nada tanpa menengok ke arah Nada. Ayo keluar dari sini, kita akan pergi sekarang juga. Radit berdiri dan dengan langkah kakinya yang panjang, Radit keluar dari dalam tenda tanpa menengok atau menunggu Nada yang masih harus terburu-buru memakai sepatunya.
dan lari mengejar Radit yang sudah berjalan cukup jauh darinya. Klek. Pintu mobil ditutup, dan mobil pun melaju ke Jakarta. Mobil yang digunakan Radit kali ini berbeda dengan mobil yang dibawanya tadi malam bersama Nada. Mobil yang sekarang adalah mobil yang biasa digunakan oleh Radit. Radit dan Nada duduk di kursi penumpang belakang, dengan posisi Radit saat ini menyadarkan kepalanya dan memejamkan matanya. Dalam mobil ini, tas kuliah Nada juga sudah disiapkan di dalamnya, sehingga semua kebutuhan Nada tak ada yang tercecer. Apa-apaan dia? Kenapa memperlakukanku sedingin ini? Untung tadi aku menolaknya untuk menjawab pertanyaan aneh yang diberikannya. Apa yang ditanyakan padaku? Apa aku mencintainya? Untung saja aku tidak menjawabnya dengan iya. Aku gak bisa bayangin setelah aku menjawabnya dan aku harus dicuekin seperti ini. Bisa nangis darah aku. Gumam Nada yang sangat bersyukur dan merasa melakukan sesuatu yang benar, sehingga membuatnya tidak perlu merasakan sakit tambahan. Sudah cukup Nada merasakan sakit, sehingga Nada tak ingin menambah rasa sakitnya hari ini. Radit yang memejamkan matanya tak sama sekali membuka mata untuk menatap Nada, ataupun mengeluarkan kata-kata dari bibirnya untuk berbicara dengan Nada. Radit hanya dalam posisi yang sama selama perjalanan mereka menuruni wilayah puncak. Bahkan Radit tetap seperti itu ketika mereka mulai masuk ke dalam tol Jagorawi, hingga akhirnya, setelah mereka keluar dari tol dalam kota Jakarta, suara handphone di saku celana Radit membuatnya terbangun dan mengangkat handphonenya. "Halo sayang, kamu ada di mana sekarang?" tanya Radit membuka percakapan teleponnya. "Aku sekarang sedang menuju ke arah kantor. Kamu langsung saja pulang ke rumah dulu ya. Nanti kita ketemu di rumah setelah aku menyelesaikan urusanku di kantor," jawab Radit kemudian. "Kau mau apa sayang?" Radit tersenyum setelah mengatakan kalimatnya. "Baiklah sayang, sesuai dengan keinginanmu. Aku akan mengabulkannya. Nanti sore bersiaplah. Sandi akan menjemputmu nanti sore, dan kita akan pergi ke sana sesuai dengan keinginanmu. Aku akan menyiapkan sesuatu yang spesial untukmu," jawab Radit dengan suaranya yang terdengar sangat bahagia. "Aku juga mencintaimu, dan aku sangat merindukanmu. Sampai jumpa sore nanti." Klek, Radit mematikan telepon bersamaan dengan Nada membuka pintu keluar, karena mobil Radit sudah sampai di parkiran depan kampusnya. "Jangan pulang terlambat setelah selesai kuliah dari kampus," kata-kata Radit yang dilontarkannya agak gelagapan karena Radit tak menyangka mereka sudah sampai di kampus Nada. "Nada," suara panggilan dari arah parkiran motor dan seseorang berlari mendekat ke Nada. Klek, membuat Nada refleks menutup pintu mobil Radit tanpa menjawab perintah Radit tadi. "Pergi dari sini. Jalankan mobilnya cepat," perintah Radit kepada ajudannya setelah muak melihat apa yang baru saja didapati di luar mobil. "Beraninya kau, baru saja keluar dari dalam mobilku, langsung rangkul-rangkulan dengan pria itu. Bahkan kau tidak menjawab apa yang baru saja aku katakan padamu. Apa sepenting itu pria itu untukmu? Cih, mungkin benar yang kau katakan. Kata-katamu di dalam tidur itu hanyalah bunga tidur. Bukanlah sesuatu yang berasal dari dalam hatimu. Dan bodohnya aku begitu bahagia sampai aku tak bisa tidur ketika aku mendengarkan apa yang kau katakan tadi malam di dalam tidurmu. Dasar, kau wanita kecil iblis. Beraninya kau mempermainkan perasaanku. Apa kau pikir hanya kau yang bisa memainkan perasaan? Hahaha. Tapi tak ada guna aku membalasmu juga. Kau tidak mencintaiku. Apapun yang aku lakukan pasti tidak akan membuatmu cemburu kan? Kau juga tidak peduli dengan apa yang aku lakukan kan? Baiklah, hiduplah seperti itu. Aku pun akan menjalankan hidupku seperti biasanya." Radit sangat marah melihat apa yang baru saja terjadi di luar mobilnya. Kemarahan Radit sangat mengganggu aktivitasnya di hari ini. Mendung dalam hati Radit membawa dampak buruk, menyebabkan kesialan didapatkan oleh karyawannya hari ini. Sedikit kesalahan yang mereka perbuat sudah bisa membuat mereka kena maki hampir setengah jam oleh Radit. Rapat perusahaan setiap hari Senin pun menjadi bulan-bulanan bagi banyak karyawan Radit. Hampir semua diprotes, hampir semuanya kena marah. Kesalahan kecil menjadi kesalahan besar. Dan hari ini, Radit sukses membuat sebagian besar petinggi perusahaannya bermuram durja, merasakan kesedihan dalam hati mereka.
Walaupun Radit mendapatkan apa yang dia inginkan dari karyawan perusahaannya, tapi hari ini dia tidak seperti biasanya. Radit tidak memenangkan hati karyawannya. Bos yang biasanya sangat ramah, selalu berbicara sangat baik. Bahkan dalam marahnya pun Radit selalu bisa mengajak karyawannya berdiskusi dengan cara yang enak. Hari ini Radit bagai monster yang sangat mengerikan bagi mereka. Apalagi yang kau tunggu di sana, Sandi? Kenapa kau tidak juga keluar dari ruanganku? Tanya Radit kepada Sandi yang baru saja dimarahinya lebih dari 1 jam karena kesalahan yang dibuat oleh departemen khusus di bawah Sandi. Baik, Tuan Muda, saya akan segera keluar dari ruangan Anda, jawab Sandi singkat. Anda hanya butuh pelampiasan, Tuan Muda, dan saya bersedia menjadi pelampiasan kemarahan Anda. Sandi tahu bahwa Radit sedang memiliki perasaan yang kurang enak karena masalah pribadinya. Sandi ada di dalam mobil tadi, karena Sandi menjemput Radit ke tempat camping. Karena itu, dia tidak terlalu mengambil pusing dengan kemarahan Radit hari ini. Tunggu, ada pekerjaan tambahan untukmu. Kata-kata Radit membuat Sandi berbalik menatap Radit dan kemudian Radit melanjutkan kalimatnya. Awasi 24 jam kemana saja Denada Aprilia pergi. Laporkan semuanya kepadaku. Manis tapi mencurigakan. Dasar tidak punya sopan santun. Melajukan mobilnya sekencang itu. Nada tak menengok ke belakang. Tapi hatinya cukup kesal melihat mobil Radit pergi begitu saja meninggalkan dirinya. Apa memang yang aku harapkan darinya? Dia mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal gitu. Jangan pernah bermimpi, Nada. 3 harimu sudah lewat. Sekarang kehidupanmu kembali pada kehidupan biasa. Harusnya kau senang, bukan? Nada, kenapa bengong saja? Dewa mengagetkan Nada dari lamunannya. Hah? Gak apa-apa kok, ayo kita masuk ke kampus. Jawab Nada sambil menggandeng tangan Dewa masuk ke dalam kampus. Kamu beneran gak apa-apa? Apa kamu sakit? Tanya Dewa sangat khawatir melihat Nada yang memang sedikit pucat dan agak acak-acakan. Tentu saja, penampilan Nada hari ini sangat berantakan karena Nada tidak sempat untuk mandi dulu. Dan dari tempat camping, langsung pergi menuju ke kampusnya tanpa membersihkan diri lebih dulu. Aku gak sakit kok. Aku cuma nervous saja. Udah lama aku gak ketemu kamu kan? Kamu kelihatan makin ganteng, Dewa. Jawab Nada sambil mencubit pipi Dewa. Hahaha, dari mana aku belajar menggombal aneh kayak gini ya? Tapi bodoh amat lah. Yang penting Dewa gak akan tanya apa-apa dulu. Entah keberanian dari mana, Nada akhirnya berkata seperti tadi kepada Dewa. Di dalam hatinya, Nada bahkan memarahi dirinya sendiri yang mulai berani untuk berbohong menutupi realita kenyataan dengan gombalannya. Apa kamu baru sadar kalau pacar kamu tuh ganteng banget? Cup. Dewa mendaratkan kecupan di dahi Nada setelah menyelesaikan kalimatnya. Hati Dewa sangat senang dengan apa yang baru saja didengarnya dari Nada. Ini adalah pertama kalinya Nada berkata-kata gombal kepada Dewa selama mereka berhubungan sebagai sepasang kekasih. Untuk bilang sayang ke aku aja, kamu susah banget. Tapi hari ini, kamu gampang banget memujiku seperti itu. Kamu manis banget, Nada. Hati Dewa sudah loncat kegirangan mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Nada. Dan itu terlihat dari senyumnya yang merekah, dan wajahnya yang terlihat sangat bahagia. Keduanya memasuki gedung kampus, langsung menuju kelas mereka hari ini. Waktu jam pelajaran akan dimulai kurang lebih 10 menit lagi. Sehingga tidak ada waktu buat Nada untuk sarapan dulu di kantin. Kenapa diem aja kayak gitu sih? Tanya Dewa yang memperhatikan Nada begitu serius saat berjalan menyusuri koridor menuju kelas mereka. Kan kita udah mau telat. Makanya aku serius kayak gini. Alibi yang dibuat oleh Nada untuk Dewa. Tenang aja, jangan panik sayang. Dewa mendekat ke Nada dan merangkul bahu Nada. Tapi refleks Nada melepaskan rangkulan tangan Dewa. Jangan panggil aku sayang.
Nada berteriak marah kepada Dewa sambil menatap wajah Dewa. Nada, kamu kenapa? Hanya ini kalimat yang keluar dari bibir Dewa setelah melihat kemarahan Nada. Maafkan aku. Tadi aku sedikit kebawa emosi. Tolong jangan panggil aku dengan sebutan sayang lagi. Jawab Nada sambil menatap wajah Dewa. Terlihat kemarahan di wajah Nada akibat kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Dewa. Oke, aku gak akan panggil kamu dengan panggilan seperti itu lagi. Dewa masih menatap bingung kepada Nada. Walaupun Dewa kemudian menghela nafas dan tersenyum kepada Nada. Apa sih yang bikin kamu kesal seperti ini? Nada menggeleng. Panggil aku Nada. Namaku Nada. Gak usah pakai embel-embel sayang segala. Aku gak suka romantis-romantisan kayak gitu. Jawab Nada sambil cemberut kepada Dewa. Dewa mengangguk. Iya, aku gak akan panggil kamu kayak gitu. Maafin aku ya, Nadaku. Boleh aku panggil kamu seperti itu? Nada tersenyum. Boleh, Dewaku. Lalu Nada mendekat ke Dewa dan memberikan kecupan di bibir Dewa. Tadi itu beneran kamu kan ya? Kamu gak lagi kesambet kan? Dewa tersenyum sangat bahagia menerima kecupan di bibirnya dari Nada. Nada juga tersenyum sambil menggigit bibir dalamnya, dan matanya melirik ke Dewa dengan lirikan yang menggoda. Itu tanda permintaan maafku karena aku tadi membentakmu, Dewaku. Jawab Nada kepada Dewa dan kemudian mendekat ke Dewa merangkul Dewa, membuat mereka berjalan dengan posisi seperti itu sampai masuk ke dalam ruang kelas. Apa yang terjadi padamu selama 3 hari ini, Nada? Kamu kembali begitu aneh. Kamu lebih berani. Tapi aku suka mendapat perlakuan darimu yang seperti ini. Kata hati Dewa jujur mengenal perubahan sikap Nada. Di dalam kelas, Nada duduk tidak bersama dengan Dewa, karena Nada memang selalu seperti itu. Di dalam kelas, Nada lebih suka berinteraksi dengan teman wanitanya, dan menghabiskan waktu bersama mereka ketimbang harus bersama Dewa. Komunitas sangat penting bagi Nada. Itulah yang menyebabkan Nada memilih untuk berinteraksi dengan teman sekelasnya yang lain. Mata kuliah kali ini cukup mudah sebetulnya, tapi tak ada satupun penjelasan dari profesor yang masuk ke dalam otak Nada. Pikirannya sangat jelimet saat ini, dan Nada sendiri bingung bagaimana memanage pikiran dan hatinya. Kalian akan melakukan sesuatu yang spesial di malam ini kan? Kau akan keluar dengan istrimu untuk merayakan kepulangan istrimu, dan kemudian kalian akan sama-sama melakukan hal romantis berdua. Lalu pulang ke rumah, kemudian melakukan... Nada tidak melanjutkan kalimatnya, hanya sampai di sana saja hatinya sudah terasa sakit, dan air matanya pun mengalir yang ditutupi oleh Nada dengan menjatuhkan rambutnya, sehingga tidak mencurigakan bagi mahasiswa lainnya. Kau benar-benar kejam, Raditya. Kau merayuku pagi ini, tapi belum ada 1 hari, bahkan kau sudah pergi dengan istrimu untuk merayakan kepulangan istrimu dengan sesuatu hal yang romantis. Lalu bagaimana dengan perasaanku? Aku tercampakkan seperti ini. Kau membuangku seperti kau membuang sampah. Tak ada kata perpisahan yang keluar dari bibirmu. Bahkan mobilmu melaju dengan sangat cepat di belakangku tadi. Jadi setelah kau sudah puas denganku, sekarang adalah saatnya untuk melupakanku kan? Tak ada lagi yang perlu diingat tentang kita, bukan? Iya, aku tahu. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk bangun dari mimpi indah itu. Kau juga sudah membayarku dengan jumlah uang yang cukup untuk melanjutkan hidupku. Semoga saja apa yang kita lakukan 3 hari ini memberikan hasil sesuai dengan harapan. Aku tidak ingin lagi kita bersentuhan fisik. Nada berusaha mengingatkan dirinya sendiri agar tidak lagi terbuai dalam mimpi indahnya kemarin. Nada, kamu mau sampai kapan bengong kayak gitu? Kuliah udah selesai. Yuk keluar. Sapa Ika kepada Nada saat profesor sudah keluar dari ruangan dan kelas dibubarkan. Kurang ajar kau, Radit. Karena kau aku tidak bisa mendapatkan ilmu di kuliahku hari ini. Nada memaki Radit sambil keluar dari ruang kuliah. Hati Nada sangat kecewa pada dirinya sendiri yang karena memikirkan Radit sampai tidak peduli dengan kelas kuliahnya. Nada mendekat ke arah Dewa yang sudah menunggunya di tiang penyangga gedung sambil menatap Nada dengan senyuman manis. Dewa, ada yang ingin aku sampaikan padamu. Bisa kita bicara sebentar?
Pengorbanan yang sia-sia. Baiklah nadaku, kamu mau kita ngobrol di mana? Senyum manis Dewa sedikit menghilangkan rasa kesal di dalam hati Nada karena urusan di kelas tadi. Kita bicara di atap aja yuk, kayak biasa. Pinta Nada kepada Dewa yang langsung dikabulkan oleh Dewa dengan tanda anggukan kepalanya. Lalu merangkul bahu Nada, dan mereka berdua melangkah ke arah tempat favorit mereka. Sepanjang jalan menuju atap, tidak mereka lalui dengan diam-diaman saja. Dewa selalu tahu bagaimana cara membuat mood Nada menjadi lebih baik. Ada saja yang diceritakan atau sesuatu yang bisa membuat Nada tersenyum kepadanya, bahkan melupakan semua bebannya. Itulah Dewa. Sebesar apapun permasalahan Nada, saat Dewa ada di sisinya, hidup Nada menjadi lebih mudah dan ringan. Dewa selalu berhasil merubah fokus Nada dan mengembalikan kegembiraan di hati Nada. Nada menaikkan kedua tangannya ke atas seraya merasakan kebebasan saat tubuhnya diterpa oleh angin di atas atap. Lebih ringan kan bebanmu setelah berada di atas ini? Tanya Dewa yang tahu. Memang Nada dari tadi memiliki beban yang cukup berat dalam hatinya, yang memang tidak diceritakan kepada Dewa. Terima kasih Dewa. Kau telah membuat moodku menjadi lebih baik. Nada berbalik tersenyum pada Dewa yang sedang duduk di lantai lalu mendekat ke arah Dewa, membuka tasnya. Apa yang terjadi dengan handphoneku? Kenapa ada kotak handphone baru seperti ini di dalam tasku? Apa dia menghancurkannya? Nada tertegun membuka sisi backpage-nya di mana biasanya Nada menaruh dompet. Di dalam sana juga ada kotak handphone baru, keluaran terbaru, di samping dompetnya. Kenapa? Dewa melongok juga ke dalam backpack Nada, setelah melihat Nada yang bengong melihat isi di dalam tasnya. Wah, keren kamu. Handphone baru kan? iPhone 12 ya? Suara Dewa mengomentari isi tas Nada dari belakang punggung Nada. Dasar orang gila. Hah? Apa maksudnya? Bukan apa-apa. Nada bicara dengan tujuan kepada Radit, tapi Nada lupa bahwa di belakangnya ada Dewa, sehingga nada yang berbicara cukup keras tidak di dalam hatinya, membuat Dewa gak kebingungan dengan kalimat makian Nada tadi. Jangan pikirin yang aku bilang tadi, Nada melanjutkan kalimatnya, kali ini sambil berbalik menghadap ke Dewa dan kemudian mengeluarkan dompetnya. Dewa, aku sudah punya uang untuk membayar hutang keluargamu kepada keluarga Anita. Nada memberikan kartu debit yang diberikan oleh Radit kepadanya beberapa hari lalu kepada Dewa. Apa yang kamu lakukan 3 hari ini? Kali ini Dewa menatap Nada dengan dingin. Dewa juga tidak mengambil kartu debit yang diberikan oleh Nada. Sudah aku katakan padamu, aku menjadi pengasuh. Keluarga Prayoga memberikanku pekerjaan baru, dan selama 3 hari, aku dibayar sebanyak uang yang ada di kartu debit ini. Jawab Nada sambil menggoyangkan kartu debit yang ada di tangannya untuk segera diambil oleh Dewa. Kembalikan itu pada mereka. Aku tidak akan mengambilnya. Aku akan membayar hutang keluargaku dengan caraku, bukan membuatmu bekerja dan menggunakan uang hasil kerjamu untuk membayar hutang-hutangku. Aku juga tidak tahu apa yang kamu kerjakan, sehingga mereka mau membayarmu sebanyak 25 miliar. Bayaran itu terlalu mahal untuk seorang pengasuh Nada. Dewa kemudian berdiri dan pergi meninggalkan Nada tanpa bicara apa-apa lagi. Dewa bahkan tidak mau menengok ke arah Nada saat Nada memanggil-manggil Dewa untuk tetap berada di atas atap. Langkah Dewa yang cepat tak mungkin bisa dikejar oleh Nada, walaupun Nada berlari menuruni atap. Tetap saja langkah itu kalah dan Dewa langsung pergi dari kampus dengan motornya yang dikendarainya cukup kencang. Dewa, tunggu sebentar. Dengar dulu penjelasanku, Dewa. Nada berusaha menghentikan Dewa, tapi Dewa tetap melaju meninggalkan Nada sendiri di parkiran motor. Aku bahkan merendahkan diriku sendiri selama 3 hari ini hanya untuk membantumu. Tapi balasanmu hanya seperti ini. Dan bahkan kau tidak mau menerima apa yang aku dapatkan setelah aku bekerja selama 3 hari. Apa perbuatanku begitu rendah? Aku hanya berusaha untuk membebaskan kita dari belenggu hutang itu. Dewa,
Aku betul-betul mencintaimu, dan aku ingin kita terbebas segera dari semua masalah itu. Tapi kau sekarang meninggalkanku dengan kondisi seperti ini. Bahkan kau tidak mau mendengarkan penjelasan apapun dariku lagi. Perih terasa di dalam hati Nada melihat perlakuan Dewa yang begitu dingin padanya untuk pertama kali. Dewa tak mengizinkan Nada untuk menjelaskan apapun. Dewa juga tidak berhenti saat Nada meneriakkan namanya untuk menunggunya. Dewa yang ada di hadapan Nada bukanlah Dewa yang biasa selalu ada di sampingnya. Seakan semuanya tampak asing bagi Nada, membuatnya hanya bisa duduk di pinggiran trotoar parkiran motor dan menangis di sana untuk beberapa saat. Setelah termenung agak lama dan air mata Nada juga sudah kering, Nada berdiri dan melangkahkan kakinya kembali ke dalam gedung kampus. Perut yang lapar memaksa kakinya menuju ke arah kantin untuk membeli beberapa makanan pengganjal cacing di perut. Nada membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk menghabiskan makanannya, dan kemudian berdiri kembali ke ruang kelas untuk menerima mata kuliah selanjutnya. Kali ini, Nada bisa menerima pelajaran dengan lebih baik, walaupun tidak sebaik biasanya, tapi cukup untuk Nada bisa mengerti dan mendapatkan sesuatu setelah selesai kuliah. Jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Membuat Nada akhirnya mau tidak mau mengaktifkan handphone baru yang ada di tasnya, yang sudah berisi dengan nomor handphonenya, lalu mendownload aplikasi ojek online untuk memesan jasa ojek menuju ke tempat kerjanya, kafe milik Tia. Lebih baik aku seperti ini, tidak usah berpikir macam-macam tentang perasaanku lagi. Anggap saja kalau aku ini adalah robot yang tidak punya perasaan, dan hanya fokus untuk menjalankan hidupku. Kalau aku menjadi robot, aku tidak akan mengalami rasa sakit yang berlebihan di dalam hatiku. Dan ini lebih baik bagiku saat ini. Gumam Nada sambil melangkah naik ke atas ojek online menuju ke arah tempat kerjanya. Hatinya yang sudah sangat sakit, membuat Nada akhirnya memilih keputusan seperti ini, yang dirasanya lebih baik bagi dirinya sendiri. Nada berusaha untuk melepaskan semua beban hidupnya, dan membuat dirinya bisa melangkah lebih ringan menjalani masa depannya nanti. Neng, kita sudah sampai. Sapaan abang ojek online membuat Nada sadar dan turun dari atas motornya, lalu membayar biaya jasa yang digunakannya. Makasih ya bang, jawab Nada sambil memberikan helm pada tukang ojek online, kemudian masuk ke dalam kafe milik Tia. Hei Nada, apa kabarmu? Kemana saja kamu beberapa hari ini? Dewa selalu menggantikanmu bekerja di sini, sapa Tia kepada Nada saat Nada masuk ke dalam kafe. Tia tersenyum dan kemudian mendekat ke arah Nada. Ada yang harus aku tunjukkan dan sampaikan kepadamu, Nada.